Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 13 September 2024. Dari Bukit Sion saya menyapa Ibu Bapa, semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sesuai dengan renungan harian Gereja Praja, bacaan kita hari ini Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 26. Namun sebelum itu mari kita minta kekuatan di dalam doa dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami, kegiatan kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Ya Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus kuasai kami, agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Firman Tuhan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ibu Bapa, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita diperhadapkan dengan tema bagaimana hubungan antara iman dan perbuatan. Jadi hubungan antara iman dan perbuatan. Saya baca kembali ayat 26. Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, bagaimana Yakobus menghubungkan antara iman dan perbuatan. Ia menyoroti bahwa iman yang sesungguhnya, iman yang sejati tidak dapat berdiri sendiri tanpa perbuatan. Dalam ayat 26 teks ini, perumpamaan yang digunakan adalah tentang tubuh dan roh. Yakobus mengatakan bahwa bagaimana tubuh yang tidak memiliki roh dianggap mati, demikian pula iman yang tidak diiringi perbuatan adalah mati. Sebuah penggambaran yang cukup jelas.
Yakobus menekankan bahwa iman yang sejati akan menghasilkan perbuatan atau tindakan yang mencerminkan iman itu. Iman yang hidup akan tercermin dalam kasih, akan tercermin dalam kebaikan, akan tercermin dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Oleh karena itu ayat ini menekankan betapa pentingnya kehidupan orang-orang Kristen yang konsisten dan aktif dalam mengamalkan ajaran Tuhan dalam kehidupan yang konkret. Dalam konteks budaya dan situasi gereja pada waktu itu, ada kecenderungan beberapa orang untuk menganggap iman sebagai sesuatu yang hanya bersifat intelektual atau bersifat teoritis saja, tanpa dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mereka beranggap bahwa iman itu tersendiri. Yakobus mencoba mengoreksi pemahaman tersebut dengan menegaskan bahwa iman yang sesungguhnya, iman yang sejati akan tercermin dalam perbuatan kasih dan ketaatan kepada Allah. Apa yang kita bisa dapatkan dari firman hari ini? Yang pertama, bahwa iman dan perbuatan sebagai sebuah kesatuan. Pernyataan ini menyoroti betapa pentingnya kesatuan antara iman dan perbuatan. Iman yang hidup tidak dapat dipisahkan dari perbuatan yang mengalir dari dalamnya. Ini menekankan bahwa iman yang sejati akan memberikan atau akan menghasilkan buah dalam bentuk perbuatan kasih, ketaatan, dan kesetiaan. Yang kedua yang kita bisa dapatkan dari firman hari ini, bahwa iman yang kita miliki itu adalah iman yang aktif. Yakobus menekankan bahwa iman bukanlah konsep pasif atau diam saja atau sekedar keyakinan intelektual. Tetapi iman yang hidup adalah iman yang aktif, yang tercermin dalam sebuah tindakan yang positif dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Yang ketiga, kematian imannya. Perbandingan antara tubuh tanpa roh yang dianggap mati dan iman tanpa perbuatan yang mati menggambarkan konsekuensi dari iman yang tidak diikuti oleh perbuatan. Tersendiri iman, tersendiri perbuatan. Sebagaimana tubuh yang tanpa roh mati, demikian juga iman yang tidak diiringi oleh perbuatan dapat dianggap mati atau iman yang tidak hidup. Yang kelima yang kita bisa dapatkan dari teks ini, bahwa pentingnya perbuatan kasih. Pernyataan ini mengajak umat Tuhan, ibu bapa, saudara, dan saya untuk merenungkan kualitas perbuatan yang mengalir dari iman kita. Perbuatan kasih, kebajikan, ketaatan, kesetiaan kepada ajaran Tuhan menjadi bukti yang konkret, menjadi bukti yang nyata dari kehidupan kita yang sejati di dunia ini. Maka dengan merenungkan pernyataan ini, ibu bapa, saudara, dan saya yang percaya diajak untuk mengevaluasi sejauh mana iman kita tercermin dalam tindakan sehari-hari. Karena itu firman yang kita dengarkan hari ini dapat mendorong kita menjalani kehidupan iman yang aktif dan memberikan dampak yang positif dalam melayani sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari ibu bapa menjadikan iman yang kita miliki dapat kita konkretkan dalam kehidupan yang nyata dan demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Terima kasih firman-Mu yang Engkau perdengarkan hari ini. Sungguh indah bagaimana kami hidup dalam iman dan perbuatan kami yang tidak dapat dipisahkan sebagai orang percaya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kami percaya Engkau yang menolong mereka, Engkau mengasihi mereka. Kami berdoa untuk para lansia, mereka dalam ketidakberdayaan secara fisik.
Namun kami percaya iman Engkau anugerahkan kepada mereka. Biarlah mereka tetap percaya bahwa dari Tuhanlah sumber segala berkat dan karunia yang kami alami dan kami rasakan. Kami berdoa untuk setiap aktivitas dari saudara-saudara kekasih kami. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Biarlah ya Bapa, aktivitas kami, pekerjaan kami boleh memberi buah yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok. Kami berdoa untuk bupati, wakil bupati, camat, kepala lurah, kepala lembang, kepala RT, kepala lingkungan. Tuhan memakai semuanya itu sebagai saluran berkat-Mu untuk menata, mengatur, dan menata bangsa kami, agar kami boleh hidup dengan damai, tentram, sentosa, dan nama-Mu dimuliakan. Juga kami teringat untuk orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang miskin, orang-orang yang termarginal, orang-orang yang penuh dengan pergumulan. Oh Tuhan, kiranya Engkau campur tangan di dalamnya. Engkau melepaskan mereka, Engkau melindungi mereka, agar di dalam hidup mereka juga boleh menikmati suasana syukur, sukacita, dan damai sejahtera. Dengarkanlah doa kami, dengarkanlah permohonan kami, karena kami berdoa kepadamu di dalam Kristus kami bermohon. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan senantiasa memberkati ibu bapa, saudara-saudara, terus semangat.